Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Malam Jumat ini, Rek. Halo, selamat menonton semuanya. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat teman-teman merinding. Saya urung ana sebutane, Rek. Merinding ki sebutane apa? Sing jelas iki aku tag video jam 00.33 hari 00.33 jam setengah satu hari Jumat. Kata merinding sidik ya. Iki sore lampunya pakai lampu putih, soalnya lampu yang kuning buah nanti. Video ini tak lanjut channel ini karena lumayan sekarang viewernya. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah nge-like video dan sudah nge-share. Semoga video ini bisa berkembang terus, jadi bisa dinikmati oleh semua teman-teman yang nonton channel ini. Ada suatu ketika pas aku SMP, aku kan dulu SMP SMA kan mondok di Jogja ya. Jadi aku tuh jarang di rumah Mojokerto. Alhasil SMP SMA aku lebih hafal di Jogja daripada di Mojokerto. Background sedikit, kalau dulu aku itu lebih sering di rumah simbahku, jadi nggak terlalu sering di rumah karena ada background sendiri orang tua aku, jadi aku lebih dekat sama simbah kakung sama simbah putri. Nah, kejadiannya bertepatan pas simbah kakung itu nggak ada pas aku kelas 2 SMP, itu sekitar tahun 2009. Kejadiannya waktu aku pas di pondok kan, aku nggak di rumah posisinya. Aku di pondok, ditelepon sama keluarga kalau akungku nggak ada. Habis itu aku belum bisa langsung pulang karena emang sebenarnya bisa, tapi setelah pas jangka waktu itu kan deket-deketnya mau libur kenaikan kelas, jadi habis udah ujian tapi udah mau libur, jadi nanggung kalau mau izin libur gitu loh. Jadi nunggu 4 hari aku baru bisa pulang. Nah, seingatku dulu ya, akungku dulu itu punya kebiasaan kalau tidur itu, bukan tidur sih, kesehariannya tuh dia tuh punya kayak besi gitu loh. Besi itu buat buat jalan atau digawa. Kalau kalau orang dulu tuh kan sering jalan-jalan malam nih. Simbahku tuh termasuk akungku tuh sering jalan malam, entah itu cuma warawiri depan rumah sampai jalan raya atau gimana. Itu dia tuh kayak bawa besi, terus besinya tuh kayak letter J gitu, huruf J, jadi pucuk E itu bengkong letter J gitu. Nah, dia itu kebiasaannya kalau kalau jalan itu mesti besi ini kayak ono munine gitu, anak bunyinya kayak cetek gitu. Bunyinya besi kalau kena tekel kan cetek. Nah, kalau kena tanah itu nanti bunyi srep gitu. Nah, pas aku pulang itu berarti masih seminggu, masih 10 hari nih simbah aku nggak ada. Waktu malam setelah ngaji, orang-orang ngaji itu kan, pokoknya aku pulang tuh pas malam terakhir ya lah. Pas malam terakhir itu orang-orang pada ngaji tahlilan. Nah, kejadiannya itu setelah tahlilan. Nah, berhubung ini malam terakhir kan, jadi nggak ada sing nginep. Kalau hari pertama, kedua sampai tengah-tengah masih banyak yang nginep. Nah, hari terakhir tuh saudara-saudara tuh nggak ada yang nginep di rumah itu. Nah, sekilas rumah aku itu letternya tuh liter panjang gitu, lebarnya cuma 4 meter, panjang ke dalam gitu loh. Ke dalam kurang lebih yo berapa ya? Ada 15 meter mungkin. Oh, lurus gitu kayak lorong. Nah, baru di sekitarnya itu ada kamar-kamar yang jajarnya tuh ke belakang akhirnya. Pas selesai tahlilan itu pukul 8:30 kan, orang pada pulang, bude-bude juga pada pulang. Nah, tinggal aku di situ sama buleku. Nanti tak ceritain lagi, buleku tuh ada silsilahnya. Ada satu buleku yang dia tuh menetap di rumah itu dan emang punya ini gangguan mental, jadi nggak bisa banyak interaksi sama orang lain, nggak bisa istilahnya belum berkeluarga sampai sekarang.
istilahnya yo yang ngopeni omah iku lah. Nah, rumah itu tadi tak bersihin, tak tutup lawangi. Nah, bulikku tadi itu udah kayak wis agak linglung atau gimana, dia langsung tidur. Nah, aku tuh di ruang tengah itu ada TV tapi lesehan, bukan TV, ada meja, terus kalau nonton tuh lesehan. Nah, aku tuh biasa paling sore itu emang tidur di situ, tidur di depan TV gitu. Kayak apa ya, kayak nonton TV dan aku tuh kayak ngantuk-ngantuk tidur itu. Tidur tapi TV tetap posisi nyala. Nah, aku tuh dengar suara persis banget suara besi itu. Ting, ting, ting. Nah, suaranya itu pas di telinga kananku, tapi semakin lama tuh semakin menjauh dan aku tahu arahnya itu arahnya ke belakang. Kalau belakang tuh kan arah lurus ke kamar mandi. Ting, ting, ting. Aku ya kayak, waduh, mbah aku ngerek aku ngono. Tapi ya, terus tak biarin lah, tak biarin aja ngono. Terus tak bikin tidur-tidur. Nah, suara tuh dengar lagi. Nah, kebalikan kalau dari keras ke pelan, sekarang dari pelan ke keras. Ting, 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 tambah kuat, so, berarti tambah nyedek, tambah deket ke aku gitu loh. Pas tak toleh, bener aja, besi itu udah nyender di tembok. Padahal seingatku besi itu tuh nggak di situ tempatnya. Jadi aku ingat kalau Mbak Kongko tuh nyimpen besi itu selalu ada di kamarnya di samping ranjangnya. Nah, kebetulan bukan kebetulan, pas kemarin si Mbak Akung udah nggak ada, besi itu udah ikut apa ya? Ikut dibersihin gitu loh sama ranjang-ranjangnya. Jadi kalau orang meninggal tuh ranjangnya atau apa-apanya di dalam kamar tuh langsung diungsikan di luar atau mungkin dikasihkan orang atau nanti ada yang ngopeni gitu loh. Nah, besi itu ada. Aku es kayak, aduh, kok besi itu bisa muncul di sini gitu loh. Aku es kayak nggak berani, posisi itu kan yo rada gimana, rada kemeringat. Akhirnya wis tak biarin tidur aja, tak paksa-paksa tidur. Dan aku kayak apa ya, kayak ketindian. Perasa kok ketindian kayak apa ya, diriku tuh nggak bisa gerak sama sekali, tapi mataku tuh masih bisa ngeliat sekitar. Jadi aku iso ndelok TV, aku iso ndelok jam, iso ndelok lampu. Nah, aku kayak ketindian tuh kayak istilahnya badanku itu kayak muter-muter. Jadi aku lihat depan TV, lihat atas lampu, lihat belakang kursi, nah gitu terus. Jadi penglihatanku muter, 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 muter gitu. Nah, setelah itu sesaat itu aku sadar. Nah, pas mari sadar itu gonge itu ternyata besi nembah aku iku mau nempel di kakiku. Wah, aku langsung sadar dan kaget. Buru-buru aku bangun dan besiku tak taruh di belakang lagi. Wis tak taruh tempat-tempat yang apa, bekas-bekas si ranjangi akung gitu. Ya, aku mau agak sedikit apa ya istilahnya, bikin ingat-ingat kalau Akung tuh selalu punya kebiasaan itu. Bahkan suatu ketika itu pernah ada kejadian di depan rumah, tapi sebelahan agak depan dikit itu kan ada jual sayur. Kalau setiap subuh itu jual sayur 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 gitu. Nah, ada pernah kemalingan. Nah, maling itu kayak diteriaki, maling maling tolong. Nah, Akung tuh selalu kalau keluar tuh membawa besi dulu. Jadi besi itu kadang dituntun, kadang diseret, jadi bunyinya tuh aku hafal banget. Dan gongnya sekarang kalau aku sering tidur rumah kadang masih dengar, tapi cuma dengar aja dan nggak pernah tahu bentuk besi itu kemana sekarang. Soalnya kata bapakku, besi itu emang dari dulu, dari kecil bapakku, besi itu tuh udah ada. Jadi Akung dulu tuh emang kalau apa namanya, sering ngamuk, sering marah-marahin anak-anak itu, bulik-bulikku, budeku tuh ya pakai besi itu, mau dipukul, mau di apa, diwedeni lah, ditakut-takutin gitu. Nah, eh, ada lagi kalau pas itu kan pas nggak ada akungku ya, ada lagi suatu ketika gak ada meninggalnya utiku. Nah, kalau si Mbah Uti itu meninggal pas aku tuh sudah lulus lulus pondok, tapi aku masih di pondok karena masih ada beberapa urusan ya, kayak nunggu ijazah keluar lah, ada apa namanya, agenda pengabdian segala macem. Nah, sebelum si Mbah Uti itu nggak ada, eh apa ya, kejadiannya itu aku ya nggak di rumahnya pun. Jadi keluarga ngabarin kalau si Mbak Uti nggak ada, dan karena itu pas hari hanya nggak ada, aku masih punya kesempatan untuk pulang. Aku pulang tapi ya nggak bisa ketemu jenazahnya karena jenazahnya udah dikuburin.
kan ngasih taunya juga mendadak subuh. Aku langsung nyari bisnya sampai Mojokerto itu kira-kira jam 12. Oke, Rek, lanjut. Jamnya bisnya tuh kan sampai Mojokerto kira-kira jam 1, karena mungkin ya macet kan, di jalan ada macet ya, ada berhenti nih. Dan aku nggak sempat ketemu jenazahnya, aku langsung ke kuburan biasa, ziarah segala macam, malamnya tahlilan. Nah, kejadiannya itu besok waktu paginya. Simbah Uti itu selalu punya kebiasaan kalau subuh itu selalu bangunin anak-anaknya atau orangnya lagi tidur di rumah, ya termasuk aku, cucunya. Nah, aku dulu kamarku itu jadi pas kayak rumahnya itu kan lorong. Nah, kamarku itu jadi lorong, dari depan itu rumah, ya ruang tamu. Habis ruang tamu itu ruang yang TV tadi. Nah, baru sebelah kanan itu kamar aku. Habis itu aku nggak ada, di tempat buleku yang anak apa ada gangguan mental tadi. Sebelahnya kamar buleku lagi, belakangnya lagi kamarnya eh, kamar kosong. Nah, belakangnya lagi itu baru kamarku, kamar paling belakang. Baru belakangnya lagi itu dapur. Nah, samping kamar itu kayak lorong los saja. Jadi di si lorong tuh ada lemari-lemari, ada dipan-dipan, ada kayak istilah itu apa ya, lemari-lemari buat nyimpen apa namanya, piring-piring, lemari bajunya Simbawutiku juga di situ. Nah, kamarku tuh di belakang. Nah, setiap kamar itu kan batasannya tuh pakai tembok, sekatikan tembok. Beda kalau kamarku paling terakhir, itu karena mungkin kamarnya dulu dibikin dadaan, karena aku mau tidur situ kan, disekat pakai triplek. Nah, si Mbak Uti itu selalu gedor-gedor kayak apa ya? Nek bangunin setiap kamar itu diketuk pintunya, tok 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 tok. Nah, beda kalau kamarku, karena kamarku tuh sekatnya itu triplek, jadi kayak istilahnya ngetok itu sambil jalan, tek tek tek, tapi seret, tek tek tek, seret, tuk tuk tuk, seret gitu. Kejadian banget, aku apal banget itu kejadian, selalu sebelum subuh 3:30 itu simbau tuh selalu kayak gitu. Dan itu kejadian, aku kayak tak 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 seret. Wah, Mbak Uti kurek nangek no jeneng subuhan. Aku kan itu masih awal-awal lulus pondok ya, cek alim-alim, aku ya tangi lah, ya lo cek ketemu subuh rek ditangin Mbak Uti. Pas aku tangi metu kamar, lah kamarku itu kan nggak apa namanya, nggak pakai pintu, pakai apa namanya, tirai, tirai selambu gitu. Nah, aku metu lah, kok aku ngeh, loh Simbah kan lagi gak ono, aku ngono. Tapi untungnya di rumah itu masih rame, soalnya masih malam pertama, banyak yang nginep ngono. Kalau sana gini, ya Allah, Simbauti kan gak ono ngono. Terus aku mau kok, oh ya mungkin Simbauti jek ning kene terus nangekno anak-anake. Nah, dilala pas aku keluar kayak gitu, ternyata barengan karo bulik-bulik sing ndok kamar tuh baru keluar kabeh. Kok istilahnya kita saling tolak-tolak dulu. Loh, Lek, loh, mar ini tolak-tolak kayak, yes, kita tuh kayak merasakan hal yang sama, kayak dibangun si Mbah Uti. Dan kita itu kayak iya wis lah, jenenge wong lagi gak ono, mungkin masih masih ada kebiasaan-kebiasaan hariannya. Dan kita tuh kayaknya nggak ngomong, tapi kita saling paham apa yang barusan kejadian gitu loh. Yang pintu-pintu depan itu, pintu kamar depan itu diketok tok tok tok, sedangkan aku ditotok sambil diseret tangannya, seret tok tok tok, seret gitu. Gongnya lagi adalah kata buleku ternyata Simba itu punya apa ya, bukan punya pegangan sih, kayak dulu pernah, karena di silsilah keluarga itu masih ada yang apa ya, keluarga Simba sih ada yang kayak apa sih, ikut-ikut adat Jawa, ada yang jadi apa namanya, sinden-sinden kayak gitu, jadi dalang. Masih ada tuh Simbaku jadi dalang, jadi masih agak kental, apa kejawennya itu masih agak kental. Suatu ketika buleku itu punya kebiasaan kalau pas hari raya atau hari-hari tertentu, pas Jumat Kliwon terutama, dia tuh apa namanya, ziarah ke makam. Nah, ke makamnya Akung sama Uti. Suatu ketika beliau itu ndak sempet ngono ke ziarah. Pas tidur siang, dia kayak apa ya, istilahnya ketakutan, atau ketakutan kayak arek cilik sing dimarahi gitu loh. Kenapa? Ketika dia tidur ternyata dimimpiin ketemu sama si Mbah Uti dimarah-marahin. Nah, mulai sejak itu beliau pasti senamanya nyempetin banget yang namanya ziarah.
Ini pengalaman pribadi aku yang sebenarnya nggak terlalu serem banget, tapi bagi aku pengalaman mistis kayak gini tuh masih apa ya, masih hal-hal yang sering terjadi di kehidupanku. Nah, salah satunya ketika simbah utiku, simbah kungku nggak ada. Nah, aku akan cerita sedikit yang lebih gong ketika di rumah simbahku itu. Di belakang rumah itu kan ada kayak kamar mandi dua. Jadi setelah lorong dapur itu pintu keluar, nah kamar mandi itu tuh pisah. Nah, ada lagi kayak letter L gitu, dari sudut huruf L-nya itu ada WC. Jadi WC-nya itu terpisah di kamar mandi. Nah, nggak enaknya adalah kalau kita mau buang air besar ke WC harus melewati kamar mandi itu. Aku pernah pas aku zamane SD mungkin ya. Aku tuh buang air besar sekitar jam 9 jam 10-an lah. Buang air besar malam-malam kayak gitu. Lagi kayak kan zaman itu kan aku belum punya HP ya. Jadi istilahnya dan ironisnya di WC itu nggak ada lampu. Jadi penerangan cuma pakai lilin. Jadi kayak nyumpet, jadi kalau buang air besar sambil liatin lilin gitu. Aku masih rada merinding kira cerita itu. Pas aku ngising, iku krungu ono suara wong wedok guyu gitu. Aku nggak tahu itu kuntilanak atau apa, tapi suaranya perempuan ketawa. Wah gitu suaranya. Wah, bukan hihi gak, tapi wah, suaranya perempuan khas banget. Dan aku kalau ke rumah itu paling nggak seneng kalau buang air besar malam, aku pasti milih ke luar, ke Indomaret atau ke warung bagaimana warkop lah istilahnya nunut WC ini. Wah, aku langsung kayak melayu, aku wis kata siram telek. Habis itu aku bilang ke si mbak aku cerita, karena aku posisi masih kecil kan, aku di ngene deh. Aku langsung mulai mengguru nggawa wesi deh, aku ditutuki wis ini. Wah, wis mari kalau wis ilang areke. Disuruh nyiram lagi, tak siram. Nah, pas tak siram iku, kan lilene gorong mati, tak pateni. Pas mari tak pateni muni maneh. Wah, mlayu maneh. Kenapa aku berani matiin itu, matiin lilin pas siram-siram itu, tak kirane si mbak akongku tuh di belakangku gitu. Jadi di luar WC itu kan sambil nungguin gitu. Pas tak pateni lilin itu muni wah. Ternyata si mbakku wis balik mengarep maneh, kurang ajar. Makanya aku mlayu maneh. Nah, itu sih cerita cerita rada ngeri sih seperti itu. Cuma kalau versi ini buleku, kan buleku yang di situ, buleku tuh di situ tuh pernah ini. Jadi di WC itu sebelum WC tuh kayak ada tanah kosong gitu. Jadi ya kayak buangan sampah gitu loh. Kebiasaan buleku itu kalau sore jam-jam mau maghrib itu mesti obong-obong sampah di situ, bakar-bakar sampah. Pas mari bakar sampah, dia itu pasti matiin api nih deh. Soalnya mungkin dia takut mau jalar ke ada pohon, kan itu ada pohon jambu. Mau bakar pohon atau bakar liane ngono. Jadi mari opong-opong sampah diobong. Pas adzan maghrib, Allahu Akbar, dipateni api nih, dhek balik ngono. Nah, pas dhek masuk, ono simbah uti mulai saka masjid. Iku koyo muring-muring ngono lho. Iki sapa obong-obong kok gak dipateni ngono lho. Olah boleh lho, mau wis tak pateni kok dipateni opo sih genine kaya ngono gedene. Mbah balik menak iya genine gawedhe. Pas mari ngono dipateni karo bolehku, disiram banyu akeh. Nah, iki ceritane bolehku ya. Pas dipateni kan otomatis asapnya kan langsung putih ngono ya. Bolehku kaya kaya menerawang ngono kaya aduh kok rada mrene cerita iki. Asapnya ku kaya kelok-kelok ngono lah. Kayak sing lentur-lentur nggak ya jeneng asap ya. Mari ngono ku asap iku bentuk wujud kayak wong lanang tapi klambine putih. Mari ngono kok si bulekku iku mau langsung teriak, "Astagfirullah!" ngono iku kan. Iku masih maghrib. Langsung kayak Mbah Kungku Mbak Putriku langsung marani, ono opo ono opo, iku simbah lah gak ngerti sapa. Lah cari ceritane bulekku iku mau ono simbah berarti simbah buyutku iku mau nampakno ning ngono, tapi dhek wedine opo, dek kono simbahe berwujud wong lanang kelambian putih bersih tapi mripate mok situk di tengah dahi ngene. Mari ngono taringnya menjulur ke bawah ini gitu, ilatnya gak taringnya tok kayak taring apa harimau ngono iku. Iku tak medeni sih iku maghrib iku, tapi posisinya udah gelap emang.
Dan setelah itu mungkin buleku nggak akan bakar sampah lagi pas maghrib, tapi lebih ke sore, mungkin jam-jam 5 atau setengah 5 aku bakar sampah. Jadi sebelum peteng wis gini nih wis mari. Yaitu salah satu kisah hororku yang ada di rumah simbahku. Lain tempat lain cerita, percaya atau enggak itu pengalaman mistis pribadiku ya rek ya. Itu dulu, semoga menghibur teman-teman. Maaf kalau agak jarang upload karena ya indis ekonomi, kita harus berjuang demi apapun itu. Banyak propaganda sing ya wis ngono kae lah, sing dukung monggo, sing gak dukung ya ayo kita berjuang bareng. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman bisa menikmati setiap video yang ada di channel ini. Bye. Terima kasih semuanya.